Allah wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya saya telah menyampaikan bahwa bagi orang mukallaf, baik laki-laki atau perempuan, wajib mengetahui berapa sifat? 20 sifat. Di mana 20 sifat ini wajib bagi Allah dan wajib diketahui oleh orang mukallaf. Apa saja? Nafsihi wahdaniyat. Diron muridan aliman hayyan. Kalau di nazamnya wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah miwajibi lillahi ishrina sifah. Allahu mawjudun qadimun baqi muhalifun lil halqil bil itlaq wa qaimun wa ni wa wahidun wahid sami'un al-basiru wal mutakallimun lahu sifatun sab'atun tantadi kudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar. Jadi ada 20 sifat ya yang wajib diketahui oleh orang mukallaf. 20 sifat ini wajib bagi Allah. Artinya wajib, akal tidak bisa membenarkan kalau Allah tidak memiliki 20 sifat ini. Kemudian juga telah saya sampaikan bahwa 20 sifat ini tidak berarti membatasi sifat yang wajib bagi Allah. Karena setiap sifat kesempurnaan itu wajib bagi Allah. Jadi 20 sifat ini tidak membatasi. Artinya setiap kesempurnaan itu adalah sifat yang wajib bagi Allah. Sehingga pernyataan bahwa ulama ahlus sunnah telah merumuskan konsep akidah yang bid'ah itu tidak benar. Gara-gara dianggap membatasi. Ahlus sunnah tidak membatasi sifat Allah kepada 20 sifat ini. Ini hanya sebagian dari sifat-sifat kesempurnaan yang wajib bagi Allah. Karena sifat kesempurnaan Allah itu tidak terbatas. Jadi bukan terbatas kepada 20 sifat ini. Hanya saja kenapa kemudian Ahlus Sunnah merumuskan sifat yang wajib bagi Allah itu 20 sifat. Karena ini yang bisa dijangkau, diketemukan dalilnya. Baik secara akli atau secara nakli. Baik menurut akal atau menurut nakal, yaitu menurut Al-Quran atau hadis. Jadi itu. Makanya dari 20 sifat ini yang 6 itu dalilnya nakli, artinya dari Al-Quran. Kemudian selebihnya itu dalilnya akli, itu menggunakan nalar. Juga telah saya sampaikan bahwa sifat pertama yang wajib bagi Allah adalah sifat wujud. Fallahu mawjudun. Sesungguhnya Allah adalah zat yang wujud. Wujud itu artinya subutus syai', tetapnya sesuatu atau nyatanya sesuatu. Artinya Allah Ta'ala itu ada, zat yang ada. Dan adanya Allah Ta'ala itu sifatnya wajib. Artinya wajib, akal tidak membenarkan kalau Allah Ta'ala itu tidak ada. Juga adanya Allah Ta'ala itu sifatnya zati. Zati itu artinya adanya Allah itu tidak dipengaruhi oleh sesuatu. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk itu adanya dipengaruhi oleh sesuatu. Seperti yang sudah saya sampaikan, karena ada peperangan bapak sama ibu. Artinya makhluk itu diciptakan oleh Allah melalui proses bapak dan ibu. Itu makanya berarti adanya
adanya itu sifatnya tidak dzati. Kalau Allah sifatnya dzati karena tidak dipengaruhi oleh sesuatu. Kemudian setiap sesuatu yang ada tidak berarti bisa dilihat. Tidak berarti harus dilihat. Karena akal ada tapi kita tidak melihatnya. Kemudian juga apa? Nafsu ada, kita tidak melihatnya. Bagaimana membuktikan ada? Yaitu dengan mengetahui bekas-bekasnya. Seperti nafsu, kita bisa mengetahui bekasnya di mana? Bekasnya yaitu lahirnya kita semua. Seperti akal, kita hanya bisa melihat bekas-bekasnya, yaitu banyak misalkan karangan-karangan yang di situ banyak isinya tentang hal-hal yang berhubungan dengan akal. Sama juga Allah ada, bukti adanya apa? Adanya alam, adanya makhluk, adanya kita. Makanya dalam sebuah ayat, wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kamu tidakkah kamu melihat sesuatu. Artinya kalau seandainya kita bisa memikirkan diri kita ini, maka kita akan menemukan bahwa di situ ada Tuhan, ada Allah. Hanya memikirkan diri kita. Makanya dalam sebuah keterangan, man arofa nafsahu arofa robbahu. Barang siapa itu mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Ya, itu. Kemudian sifat selanjutnya, fallahu mawjudun qadimun, adalah sifat qidam. Jadi sifat yang kedua dari sifat yang wajib bagi Allah adalah sifat qidam. Qidam artinya adamul awwaliyah liwujudihi ta'ala. Tidak adanya awal bagi wujudnya Allah. Itu qidam ya. Jadi qidam artinya tidak adanya awal bagi wujudnya Allah. Artinya Allah Ta'ala ada tapi tidak dimulai, tidak diawali. Kenapa demikian? Karena Allah Ta'ala itu sumber segala sesuatu. Segala sesuatu yang selain Allah itu bersumber dari Allah. Alam ini semua bersumber dari Allah. Karena alam ini bersumber dari Allah, maka berarti Allah wajib memiliki sifat qidam. Artinya adanya Allah itu tidak ada awalnya. Allah ada tapi tidak dimulai. Allah ada tapi tidak ada awalnya. Karena Allah adalah sumber segala sesuatu. Jika demikian berarti Allah wajib mendahului segala sesuatu. Namun tidak ada awalnya. Mendahului tapi tidak dimulai. Itu maksudnya sifat kita. Dalam sebuah ayat, huwal awwal, Allah adalah yang pertama. Wal akhir, dan yang terakhir. Wal zahir, yang zahir. Wal batin, dan yang batin. Ya, itu sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga, sifat baqa, yang wajib bagi Allah dan wajib diketahui oleh setiap orang mukallaf adalah sifat baqa. Baqa itu artinya adamul inqidha li wujudihi. Tidak adanya habis bagi wujudnya Allah. Artinya Allah Ta'ala itu daimul wujud, selamanya ada. Min ghairi ghayah, tanpa batas. Jadi baqa itu artinya Allah Ta'ala itu selamanya ada. Daimul wujud, selamanya ada tanpa batas. Wabakin, dan kekal tanpa batas. Beda dengan selainnya Allah. Kalau selainnya Allah Ta'ala itu ada dan terbatas. Ada dan akan berakhir. Tidak ada yang kekal. Makanya dalam sebuah ayat, kullu man 'alaiha fan. Semua yang di bumi ini akan binasa, akan sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang tersisa itu hanya zatnya Allah. Hanya Allah sendiri yang tersisa. Semuanya akan binasa. Semuanya akan habis. Yang di bumi, di langit, pokoknya yang di alam ini semua akan berakhir. Yang ada itu hanya Allah. Itu artinya sifat baqa. Apa sifat baqa tadi? Adamul inqidha, tidak adanya habis bagi wujudnya Allah. Yakni Allah Ta'ala itu daimul wujud, akan terus menerus ada tanpa batas. Artinya Allah Ta'ala itu akan kekal tanpa batas. Makanya wa yabqa wajhu rabbika, akan kekal zatnya Allah. Jadi wajah itu maksudnya bukan wajahnya Allah, tapi zatnya Allah. Karena Allah Ta'ala itu tidak memiliki wajah. Kalau memang ini diartikan wajah,
maka wajah yang yaliku bihi ta'ala, wajah yang pantas bagi Allah Ta'ala, bukan wajah seperti wajah kita. Nah, ini. Ada lagi, kullu syai'in halikun illa wajhah, semua sesuatu itu akan binasa kecuali zatnya Allah. Jadi kita semua ini tinggal menunggu waktu. Kita di dunia ini sementara saja, akan lebih banyak nanti di akhirat. Sementara di akhirat selamanya. Kayak santri, kayak sampean itu kan kalau dipikir-pikir kira-kira lebih lama di mana? Di pesantren atau nanti ketika bersama keluarga, ya kan? Tetap lebih lama bersama keluarga. Makanya kalau mondok ini tidak dimanfaatkan untuk taat, untuk berkhidmah, maka sayang sekali. Sama seperti kita di dunia ini hanya sementara. Kalau tidak dimanfaatkan, maka nanti kita pulang ke rumah yang sebenarnya tanpa bekal apa-apa, kita akan menjadi orang yang sengsara. Dan sengsaranya itu tidak terbatas selamanya. Di akhirat sengsara kita tidak terbatas selamanya. Makanya gak apa-apa susah-susah di dunia, tapi nanti senang-senang di akhirat. Susah-susah di pondok, nanti senang-senang di rumah. Karena dapat berkah pondok, ilmu manfaat, dan barokah. Jadi ya, hanya sementara. Mungkin yang ada nggak yang mondok sampai 17 tahun? Jarang. Yang paling lama mungkin 6, 10 tahun. Saya mondok 17 tahun. Kalau dengan semuanya dicatat ya 28 tahun. Jadi dan ternyata masih lebih lama ketika ada di rumah-rumah, ketika hidup bersosial. Kalau kita tidak mendapatkan berkah pondok, tidak mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah, maka hidup kita akan terhimpit nanti di masyarakat. Makanya itu dicari. Kalau ingin ilmu yang manfaat, belajar. Kalau ingin berkah, berkhidmah. Yang ikhlas dalam berkhidmah. Jadi gitu ya. Jadi semuanya akan binasa, semuanya akan sirna kecuali Allah. Itu artinya sifat baqo. Jadi sifat baqo adalah adamul inqidha liwujudihi. Tidak adanya habis bagi wujudnya Allah. Selanjutnya mukhalafatuhu lil hawadis. Sifat yang keempat dari sifat yang wajib bagi Allah adalah berbedanya Allah dengan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu ya maksudnya makhluk, alam. Jadi Allah berbeda dengan alam. Wa huwa adamu mathalati syai'in, yakni Allah Ta'ala itu tidak sama dengan sesuatu dari perkara hadis. Sebagaimana dalam sebuah ayat, laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang seperti Allah sesuatu. Wa huwas samiul basir, Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Sehingga kalau ada orang menggambarkan hakikat Allah, itu sederhana saja, itu sudah tidak bisa dibenarkan. Jadi sampai nanti ada dimanapun ketemu orang yang misalkan tampak seperti orang alim, seperti ustadz, kiai, tapi dia berbicara tentang Allah dan mengatakan bahwa saya tahu Allah, hakikat Allah saya tahu. Allah begini, begini, begini. Jadi Allah Ta'ala itu tidak berbeda dengan makhluk. Apa yang kita pikirkan tentang Allah, maka itu bukan Allah. Oleh karena itu, kalau kita semakin tidak tahu Allah, itu sebenarnya tahu Allah. Jadi makanya orang itu semakin tidak tahu Allah, sebenarnya tahu Allah. Artinya semakin tidak tahu zatnya Allah, maka berarti dia tahu Allah. Ada orang tanya, kira-kira Allah seperti siapa? Yang nggak tahu. Allah nggak bisa seperti. Jadi kita hanya bisa mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah. Itu pun juga tidak benar-benar hakikat. Sebatas kemampuan para ulama yang merumuskan sifat kemudian mendeteksi sifat kudrat artinya apa, wujud artinya apa. Itu tidak benar-benar bisa menyingkap tentang hakikat sifat Allah. Jadi itu hanya sebatas apa yang dicapai oleh ulama itu. Apalagi zatnya Allah gak bisa digambarkan. Sehingga tidak bisa dibenarkan siapapun mengaku Allah. Ada orang ngaku Allah itu ada. Banyak. Sampai kalau buka YouTube, dalam sejarah
sejarah dunia banyak orang yang mengaku Allah. Ya termasuk Fir'aun yang sangat populer kan Fir'aun. Di mana Fir'aun juga tidak nanggung-nanggung ngaku apa? Ana rabbukumul a'la, Tuhan senior. Jadi kalau Allah sendiri nggak pernah ngaku Tuhan senior, tapi Fir'aun itu malah justru mengaku Tuhan senior. Jadi lebih sombong daripada Allah sendiri gitu. Allah nggak pernah, Allah hanya mengatakan innani anallah, saya hanya Allah. Kalau Fir'aun ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian, Tuhan senior. Nah itu. Jadi sifat yang keempat adalah sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Kemudian sifat yang kelima, qiyamhu ta'ala binafsi. Allah Ta'ala berdiri sendiri. Artinya Allah Ta'ala berdiri sendiri, ada muhtiyajihi ila makanin. Allah Ta'ala tidak butuh tempat. Karena Allah bukan sifat. Kalau Allah itu sifat, maka butuh tempat. Paham ya? Jadi Allah tidak butuh tempat untuk berdiri di dalamnya. Atau untuk menetap di dalamnya. Jadi yang butuh tempat itu sifat. Seperti misalkan sifat, ini warnanya apa ini? Tembok ini warnanya kuning. Kuning ini tidak bisa berdiri sendiri. Kuning ini bisa kita lihat kuning ketika ada di suatu tempat. Ada di tembok. Nah ini begitu. Jadi Allah Ta'ala tidak butuh pada tempat. Kenapa? Karena Allah Ta'ala bukan sifat. Kalau sifat tidak bisa berdiri sendiri. Sifat itu harus melekat kepada sesuatu, kepada zat. Paham ya? Jadi itu maksudnya qiyamuhu binafsi. Jadi Allah berdiri sendiri, tidak butuh pada apapun, tidak butuh pada tempat, tidak butuh pada orang-orang yang mewujudkan. Allah ada dengan dirinya sendiri, Allah berdiri sendiri, tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada orang lain yang mewujudkan Allah. Bal huwa waniyun an jami'u ma siwahu. Bahkan Allah Ta'ala itu tidak butuh dari semua sesuatu selainnya. Kalau butuh tempat berarti Allah sifat, ya kan? Sementara Allah Ta'ala bersifatan dengan beberapa sifat. Jadi berarti kalau Allah Ta'ala itu butuh tempat, berarti butuh kepada sesuatu. Dan Allah Ta'ala itu tidak butuh pada sesuatu. Yang keenam sifat wahdaniyat. Wahdaniyat yakni artinya ada muta'addud fi dzatihi, tidak adanya bilangan di dalam zatnya Allah. Jadi zatnya Allah Ta'ala itu tidak berbilang, tidak tersusun. Jadi zatnya Allah tidak adanya bilangan di dalam zatnya Allah, artinya zatnya Allah tidak tersusun dari bagian-bagian. Kalau kita kan tersusun dari bagian-bagian. Mulai dari rambut, kepala, mata, hidung, mulut, pipi, dan terus ke bawah sampai ke kaki, itu kita. Kalau Allah tidak tersusun dari bagian-bagian itu. Lalu bagaimana Allah? Ya nggak tahu. Kalau kita sudah bisa menjawab bagaimana Allah tahu, itu berarti bukan Allah. Jadi Allah Ta'ala wahdaniyat, satu di dalam zatnya, tidak tersusun dari bagian-bagian. Loh, lalu bagaimana? Seperti apa? Ya nggak tahu. Kalau sampean bisa menjawab saya tahu seperti ini, berarti bukan Allah. Apa yang kita pikirkan tentang Allah, maka Allah mukhalifun lahu, Allah berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Apa yang dikatakan orang tentang Allah, Allah berbeda dengan yang dikatakan. Jadi begitu. Jadi itu pertama, ada muta'addud fi dzatihi, artinya Allah Ta'ala tidak tersusun dari bagian-bagian. Juga tidak ada zat lain yang seperti Allah. Misalkan Allah itu dari bentuk fisiknya seperti Nabi Isa misalkan. Tidak ada. Jadi Allah Ta'ala bentuk fisiknya itu gak ada zat yang sama dengan Allah. Allah Ta'ala seperti Nabi Musa, seperti Nabi Isa. Itu gak benar kalau ada orang mengatakan seperti itu. Itu maksud dari wahdaniyat fiddat. Jadi wahdaniyat fiddat itu artinya dua. Pertama, zatnya Allah tidak tersusun dalam bagian-bagian. Yang kedua, tidak ada zat lain yang menyerupai zatnya Allah. Itu artinya wahdaniyat. Kemudian Allah juga wahdaniyat satu di dalam sifatnya. Artinya satu di dalam sifatnya, Allah Ta'ala itu tidak memiliki dua sifat. Artinya satu sifat itu ganda enggak. Misalkan kudrat dua.
Allah itu menciptakan sesuatu cukup dengan satu kudrat, dengan satu kemampuan Allah. Allah berkehendak cukup dengan satu kehendak Allah. Jadi bukan berarti Allah memiliki kehendak yang bermacam-macam. Misalkan kan mau menciptakan langit, mau menciptakan bumi. Itu Allah tidak butuh kehendak dua, di mana kehendak pertama dibuat untuk menginginkan menciptakan langit, kehendak kedua dibuat untuk menginginkan menciptakan bumi. Juga Allah tidak butuh kemampuan dua. Misalkan Allah mau buat langit, mau buat bumi. Kemampuan pertama dibuat untuk membuat langit, kemampuan kedua digunakan untuk membuat bumi. Nah, jadi itu tidak benar. Allah cukup dengan satu sifat iradat, dia berkehendak segala sesuatu. Allah cukup dengan satu sifat kudrat, dia menciptakan segala sesuatu. Kalau kita kan enggak. Kalau kita misalkan ingin menciptakan mobil, buat mobil, maka harus punya kemampuan mobil. Ingin buat pesawat harus punya kemampuan pesawat. Jadi Allah Ta'ala itu wahdaniyat di dalam sifatnya, maksudnya Allah tidak memiliki dua sifat yang fungsinya tidak memiliki dua sifat yang fungsinya satu. Itu tidak demikian. Juga tidak ada sifat tidak ada orang atau zat lain yang memiliki sifat sama dengan sifat Allah. Misalkan kita alim kan, kita punya ilmu, tapi ilmu kita itu tidak sama dengan ilmunya Allah. Ilmu Allah tidak terbatas, ilmu kita terbatas. Ilmu Allah banyak, ilmu kita sedikit. Nah, kita juga punya kemampuan kita terbatas, kemampuan Allah tidak terbatas. Jadi beda-beda. Jadi walaupun namanya sama-sama ilmu, sama-sama kudrat, sama-sama iradat, namun itu berbeda. Jadi maksudnya Allah Ta'ala satu di dalam sifatnya. Pertama, Allah tidak memiliki sifat yang ganda. Yang kedua, tidak ada seseorang zat lain selain Allah yang memiliki sifat sama dengan sifat Allah. Kemudian wahdaniyat fil af'al. Artinya semua sesuatu yang wujud di dunia ini sumbernya Allah. Paham ya? Setiap sesuatu yang ada itu sumbernya Allah. Sampean sekarang bisa ngaji ke sini, itu siapa yang menjalankan? Allah. Semuanya sumbernya Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan juga yang menciptakan pekerjaan kalian. Jadi kita ke sini ini karena Allah. Semuanya sumbernya dari Allah. Yang memberi rezeki Allah. Semuanya dari Allah. Nah, ini yang harus kita yakini, yang harus diyakini oleh seorang mukmin, bahwa misalkan kita minum obat, tetap kita yakin yang menyembuhkan Allah. Misalkan kita ke kuburan tawassul kepada ulama, tetap kita yakin bukan ulama yang bisa memberikan manfaat, tapi Allah. Hanya menjadikan ulama sebagai sebagai cari berkah gitu kan. Jadi kan beda. Kalau kita mungkin doa langsung, kan beda dengan doa bawa-bawa orang lain. Sama seperti kita mau ke presiden misalkan. Kalau kita langsung datang kan kamu siapa kan begitu. Tapi kalau kita bawa orang-orang dekat presiden kan gampang. Nah sama. Jadi orang berdoa itu kan macam-macam caranya. Silakan sampean langsung doa. Atau doa bawa sesuatu yang lain. Misalkan doanya bawa nama Allah. Ya Allah, kamu sampean kan ajunan kan maha maha nyepor atau resepora akin, sampean kan maha pengampun, ayo ampuni saya, kan begitu. Itu namanya bawa asmaul husna. Bisa bawa orang, ya Allah, sampean punya kekasih namanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah orang yang paling dekat dengan kamu, kan begitu. Saya adalah umat Nabi Muhammad, maka kabulkanlah doa saya, gitu. Itu namanya tawassul. Jadi istilahnya kita membawa orang lain untuk meminta kepada Allah. Berarti kita tidak meyakini bahwa yang kita bawa itu yang memberikan pengaruh, tidak. Misalkan kita ke kuburan para ulama, para wali songo, kita meminta lewat wali songo. Misalkan Sunan Bonang, ya Sunan Bonang. Nah, itu ya Sunan Bonang, atau ya Allah, kabulkan doa saya berkat Sunan Bonang. Kan begitu. Kita gak minta.
nggak minta kepada Sunan Bonang. Karena Sunan Bonang itu tidak bisa memberikan pengaruh apa-apa. Yang bisa memberikan pengaruh itu tetap Allah. Hanya kita membawa Sunan Bonang. Kenapa? Karena dia adalah orang yang dekat dengan Allah. Jadi ketika kita bawa orang yang dekat dengan Allah, maka kemungkinan terkabul itu lebih kuat daripada kita datang sendiri daripada kita doa sendiri. Ya ini kan tradisinya kan begitu. Istilahnya lobby. Kita mau ke kiai gitu kan. Kalau langsung kan mungkin gak enak. Tapi ketika bawa orang yang dekat dengan kiai kan lebih nyaman. Nah, sama seperti itu. Jadi tawassul itu namanya tata cara doa. Tidak berarti kita menyembah pada orang yang di kuburan. Tidak berarti juga kita meminta kemanfaatan kepada orang yang ada di kuburan. Tidak. Jadi anggapan bahwa tawassul misalkan bid'ah, misalkan itu perbuatan syirik, itu karena mereka tidak memahami bahwa umat Islam itu punya sifat, meyakini sifat Allah namanya sifat wahdaniyat. Di mana dengan sifat wahdaniyat itu kita yakin bahwa segala sesuatu yang baik dan yang tidak baik itu sumbernya dari Allah. Yang manfaat dan bahaya itu sumbernya dari Allah. Nah, kalau seandainya mereka meyakini demikian, mereka akan husnudzon kepada kita. Masalahnya mereka itu tidak meyakini demikian. Kita, misalkan yang pergi ke kuburan, itu dianggap kita ibadah kepada orang yang di kuburan. Dianggap kita meminta kepada orang yang di kuburan. Dianggap kita meyakini bahwa yang di kuburan ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan bahaya. Sehingga kemudian mereka menyamakan kita dengan orang musyrik yang menyembah patung. Memang mereka demikian. Kalau orang musyrik itu ketika ditanya kenapa kamu menyembah patung? Ya karena ingin dijadikan pelantara antara dia dengan Allah katanya. Tapi pada kenyataannya orang musyrik itu meyakini bahwa patung itu bisa memberikan manfaat, bisa memberikan bahaya. Kita enggak. Kita bawa-bawa orang kepada Allah, tapi kita tidak meyakini bahwa orang ini bisa memberikan manfaat dan bahaya. Kita enggak. Karena kita punya sifat, meyakini sifat wahdaniyat, fil af'al namanya. Bahwa sumber segala sesuatu itu dari siapa? Wah, itu yang harus ditanamkan. Sehingga sampean walaupun misalkan ziarah kubur ke Wali Songo, ya tetap cara doanya gimana, cara mintanya yang baik. Ya Allah, dengan gitu loh, ya Allah kabulkan doa saya pengen jadi orang kaya dengan barokah Sunan Bonang, kan gitu. Jadi dengan barokah Sunan Bonang. Ya walaupun banyak macam-macam orang praktek. Ada yang praktek begini, ya saya Bonang misalkan, Sunan Bonang tolong mintakan, doakan saya kepada Allah agar hajat saya terkabul. Ya nggak ada masalah. Karena dia mendengarkan dan nanti akan menyampaikan kepada Allah gitu. Sama seperti Nabi. Nabi itu ketika ada orang sholawat, maka Allah akan membangunkan Nabi, mengembalikan jasadnya untuk menjawab sholawat. Kalau orang itu dekat artinya baca sholawat di depan kuburan Nabi, maka langsung dijawab. Kalau orang itu misalkan saya dari sini, Allahumma sholli ala Muhammad, maka Allah akan maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan sholawat umatnya Nabi kepada Nabi. Gitu. Jadi seorang soleh juga demikian. Jadi kita tidak meyakini sifat ketuhanan pada orang-orang yang kita tawassul gitu, enggak. Tidak ada keyakinan bahwa mereka itu punya sifat ketuhanan. Artinya bisa memberikan manfaat, bisa memberikan bahaya. Itu yang harus dipahami dari sifat wahdaniyat ini. Jadi kembali ke tadi, wahdaniyat itu artinya satu. Satu dalam zat, satu dalam sifat, satu dalam pekerjaan. Satu dalam zat artinya zat Allah tidak tersusun dengan bagian-bagian dan tidak ada zat lain yang sama dengan zat Allah. Satu dalam sifat artinya Allah tidak memiliki sifat ganda. Jadi Allah tidak memiliki satu sifat yang ganda gitu. Tidak memiliki sifat ganda, misalkan dua kudrat, dua iradat, tidak. Dan tidak ada orang yang memiliki sifat sama dengan sifat Allah. Wadaniyat fil af'al itu artinya segala sesuatu bersumber dari Allah.
Artinya Allah yang menciptakan. Pekerjaan itu semua pekerjaan manusia Allah yang menciptakan. Tapi kita diberi ikhtiar gitu loh. Jadi saya ngaji ini siapa yang menciptakan? Allah. Tapi saya diberi ikhtiar untuk bisa mengaji. Sampean juga demikian. Yang menciptakan ngaji itu Allah. Tapi sampean diberi ikhtiar untuk berusaha ngaji. Kan berusaha kencang. Maksa itu namanya ikhtiar. Seandainya Allah tidak menginginkan, maka gak akan bisa. Jadi kadang ada orang dekat dengan ulama nggak ngaji. Mungkin anak pondok, ada kewajiban ngaji, lo ngaji kan dan nikah. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan, tidak menciptakan pekerjaan berupa ngaji. Jadi ini yang harus sampean pahami. Paham ya? Jadi kita ulas sebentar sifat wujud artinya apa? Ada. Dalilnya apa? Adanya makhluk. Kemudian sifat qidam artinya apa? Tidak ada awal bagi wujud Allah. Kenapa? Karena Allah sumber segala sesuatu. Sehingga berarti Allah harus mendahului segala sesuatu tanpa diawali. Kalau baqa tidak adanya habis bagi wujudnya Allah. Artinya Allah selamanya ada tanpa batas. Allah kekal tanpa batas. Ada yang kekal tapi itu tetap terbatas gitu. Maksudnya seandainya Allah menghendaki maka itu akan tiada. Apa? Surga dan neraka. Itu kekal, abadi itu. Cuman karena dikekalkan oleh Allah. Bukan kekal dengan dirinya sendiri. Kalau Allah kekal dengan dirinya sendiri. Kalau surga neraka itu karena diciptakan kekal. Seandainya Allah menghendaki gak ada, ya gak ada. Dan itu juga diciptakan ada awalnya. Berarti surga itu atau neraka itu tidak punya sifat qidam walaupun baqa. Mukhalafatul hawadis artinya Allah berbeda dengan makhluk. Qiyamuhu binafsi artinya Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya. Wahdaniyat Allah Ta'ala tidak berbilangan baik dalam zat, sifat, dan pekerjaannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.